Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran terancam gagal setelah Amerika menembak kapal kargo milik Iran. Iran tegaskan membatalkan seluruh negosiasi damai yang berjalan. Kapal Amerika Serikat USS Pruance menembaki ruang mesin kapal kargo berbendera Iran di dekat Selat Hormuz. Motor vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Tidak lama setelah peringatan, kapal perang Amerika Serikat ini langsung menembaki kapal kargo Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membenarkan peristiwa ini. Melalui akun media sosialnya, Trump tegaskan kapal milik Iran ditembak di bagian ruang mesin setelah menolak untuk putar balik. Amerika Serikat berdalih sudah beberapa kali memberi peringatan sebelum menembak. Saat ini kapal berada di bawah kendali pasukan Amerika Serikat. Serangan terhadap kapal Iran menambah panas hubungan antara Amerika Serikat dan Iran. Padahal Pakistan terus mencoba untuk membawa negara-negara yang terlibat ke meja perundingan. Jelang berakhirnya gencatan senjata, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan bahwa Iran tak berminat untuk memperluas perang melawan Amerika dan Israel. Iran hanya membela diri karena diserang. گسترش جنگ نیست. مثلا ما تو مورد جنگ نیستیم. ما آغازگر جنگ نبودیم. ما به جایی حمله نکردیم. الان هم قصد این که به کسی حمله کنیم نداریم. حقوقمون رو میخوام. اینا با قلدری میخوان حقوق یک ملتی رو، یک جامعه رو ندن. میگه ما تصمیم گرفتیم شما باید از این حق استفاده نکنید. چرا؟ به چه جرمی؟ تو چی کاره ای؟ ما صلح طلبیم. ما از خودمون داریم دفاع میکنیم. اگه انسانی از خودش دفاع نکنه مرده است. مثل یک انسانی که اگر یه ضربه‌ای بهش وارد میشه عکس العملی نشون میده. اگر انسانی بهش ضربه بزنن و عکس العمل نشان نده یعنی مرده است. به ما Presiden Amerika Serikat menyinggung Iran tidak bisa memeras negara Paman Sam tersebut dengan penutupan Selat Hormuz. Amerika bahkan mengancam akan bertindak tegas dengan penutupan kembali Selat Hormuz. They wanted to close up the strait again, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know, in Louisiana, the ships are coming up. They got used to it. Maybe they'll keep doing it. It's worked out pretty good. But it's going actually along very well. And we'll see. But we'll have some information by the end of the day. We're talking to them. And, we're taking a tough stand. They've killed a lot of people. A lot of our people have been killed. A lot of your fellow soldiers have been killed over the years by Iran. The roadside bomb. Soleimani, I killed Soleimani. Pemirsa, berakhirnya gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran kembali membuka ketegangan baru di kawasan Timur Tengah. Blokade di Selat Hormuz yang masih berlangsung menjadi salah satu titik krusial yang memperumit proses negosiasi. Tembakan ke kapal kargo Iran memicu efek domino. Gencatan senjata runtuh, upaya diplomasi batal, dan Selat Hormuz kembali menjadi titik panas dunia. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami Tia Mariatul Kiptiah, pengamat hubungan internasional. Selamat sore, Bu Tia. Selamat sore, Mbak Raisa. Bu Tia, ini bagaimana Bu Tia melihat berakhirnya gencatan senjata 2 pekan ini dengan blokade Amerika di Selat Hormuz yang mungkin menjadi turning point dan juga serangan Amerika ke kapal kargonya Iran. Ini apakah langsung otomatis menggagalkan negosiasi atau bagaimana nih, Bu Tia?
Sebenarnya kita ada harapan untuk round 2 ya. Beberapa kali saya menyatakan analisis saya di berbagai media bahwa round 2 ini akan terjadi kembali karena saya melihat bahwa Pakistan cukup effort untuk bisa mempertemukan kembali kedua negara, meskipun dari beberapa scholars dan analis yang fokus dengan Timur Tengah itu memberikan beberapa input bahwa mediator mestinya diganti dan representatif dari Amerika Serikat juga ada penambahan, tidak mesti dari wakil presidennya J.D. Vance, kemudian ada Kusler dan Witkoff, tapi juga bisa ditambah dengan bidang lain yang terutama mengerti tentang diplomasi. Dan kita semua berharap, Mbak Raisa, sebetulnya. Tapi ini posisinya Amerika Serikat itu tidak pernah diam, terus melakukan provokasi, bahkan yang sangat mengkhawatirkan terakhir itu adalah Amerika Serikat menyatakan akan menginvestigasi, mengawasi kapal-kapal Iran yang berlayar di area Selat Malaka begitu ya, di kawasan Indo-Pasifik. Ini tentu akan memperluas konflik ke area Asia Tenggara dan juga ke Asia Timur. Nah ini saya melihatnya merupakan tindakan provokasi. Belum lagi ditambah sekarang dengan penyerangan terhadap kapal kargo Iran yang itu ada di area Hormuz begitu ya. Tentu Iran akan marah. Jadi setiap kali ada tindakan dari Amerika Serikat, Iran meresponnya sangat cepat dan langsung marah begitu ya, yang langsung ngambek istilahnya. Jadi tidak ingin kembali kepada negosiasi. Nah ini jadi sangat sulit apakah round kedua ini akan kembali terjadi di Pakistan atau memang ini akan lama lagi. Jadi mungkin ini ke depan Mbak Raisa diprediksi hanya memperpanjang ceasefire atau memperpanjang gencatan senjata, dan khawatirnya tidak ketemu titik yang sama antara Iran dan Amerika Serikat, Mbak Raisa. Apakah akan ada pengaruhnya jika mediatornya diganti seperti itu, Bu Tia? Ya. Seharusnya ada ya, tergantung siapa yang menjadi penggantinya. Tapi kalau misalnya, kan ini masuk nominasi itu ada 3, Mbak Raisa. Pertama itu adalah Turki, Mesir, dan juga Pakistan. Tiga-tiganya merupakan negara-negara yang cukup baik, mempunyai hubungan yang baik dengan kedua negara, baik dengan pihak Amerika Serikat ataupun dengan Iran. Tapi memang tidak cukup kuat untuk bisa mendamaikan kedua belah pihak. Nah, kita sudah melihat bagaimana di Islamabad misalnya ya, mereka deadlock ya sudah pulang masing-masing, dan Pakistan betul-betul hanya penyambung supaya mereka bisa bertemu begitu. Kalau misalnya diganti, posisi negara itu harus cukup kuat, artinya cukup disegani Amerika Serikat juga dan membuat Iran juga percaya begitu. Nah kita sekarang melis ada 2 negara misalnya Rusia dan Cina, tapi Rusia kemungkinannya tipis, Mbak Raisa, karena dia juga sedang menghadapi konflik ya, dan dia juga butuh approach terhadap Amerika Serikat berkaitan dengan Ukraina. Nah satu lagi adalah Cina. Tapi sampai hari ini kita belum mendengar statement dari Presiden Xi untuk bersedia menjadi mediator. Padahal biasanya Presiden Xi itu cukup aktif ya, Mbak Raisa. Kita bagaimana melihat bahwa hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran itu terjadi karena Presiden Xi, karena Cina. Jadi Cina di situ menjadi mediator meskipun tidak langsung Presiden Xi sendiri, tapi tim Cina melakukan satu negosiasi yang cukup baik sehingga Arab Saudi bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Iran 2019. Ini bagus, padahal konflik antara Iran dan Arab Saudi itu cukup panjang. Sejarahnya panjang dan mereka rasanya tidak mungkin untuk berdamai. Tapi di bawah tangan dinginnya Cina itu bisa terjadi. Nah harapan saya Cina juga bisa berkontribusi. Karena memang jalur Hormuz ini kan yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap Asia. Termasuk ke Cina begitu ya, termasuk ke kita. Nah harusnya Xi di sini berperan. Nah kita tunggu Mbak Raisa, kan ini Presiden Trump akan bertemu dengan Xi ya, dengan Presiden Cina. Apakah nanti dalam pembicaraan tersebut ada ke arah sana untuk melibatkan Cina sebagai mediator? Hanya saja sampai hari ini kita belum melihat tanda-tanda itu bahwa Cina available untuk menjadi mediator antara Amerika Serikat dan Iran. Baik. Nah, Bu Tia, ini kan Amerika mengklaim kapal kargo Iran yang ditembak dan disita ini melanggar blokade. Ya. Sementara Iran menyebut tindakan tersebut adalah perompakan. Kalau secara hukum internasional, posisi siapa sebenarnya yang lebih kuat? Melanggar blokade atas apa ya? Itu kan teritorinya Iran begitu ya. Betul. Ini kan misalnya kita nih mempunyai wilayah perairan, mempunyai wilayah maritim. Tiba-tiba kita kan yang menjadi wilayah teritori itu bukan hanya darat, Mbak Raisa. Berdasarkan international law bisa udara juga disebut airspace, dan termasuk juga laut begitu ya. Jadi kalau misalnya ada kapal yang melewati batas udara kita ataupun melewati batas laut kita, itu memang harus izin. Nah sekarang Amerika Serikat sepihak memblokade atas dasar apa?
Itu pertama, itu saja sudah menyalahi international law. Itu teritorinya Iran dan tidak ada hak Amerika Serikat mengatur wilayah teritori negara orang lain, begitu. Itu saja sudah merupakan satu tindakan yang wajar kalau Iran menyatakan bahwa itu adalah perompakan, begitu ya. Karena kan memang dia ada di wilayah orang lain, begitu. Jadi ini tidak bisa dibenarkan juga. Makanya Iran meskipun ingin berdamai, beberapa kali Pejaskian menyatakan kita tidak ingin berperang, kita ingin selesai. Hanya saja kan ini Amerikanya terus melakukan provokasi, menyerang misalnya kargonya Iran, terus apalagi kemudian memblokade Selat Hormuz, kemudian menyatakan akan membuka, itu kan Selat orang, dia yang menentukan, kok dia yang menentukan, begitu. Jadi selalu ada tindakan provokatif yang membuat Iran jadi menutup dan membuka Selat Hormuz. Sementara berapa negara yang tergantung perekonomiannya, mungkin hampir semua tergantung dari selat ini. Sebetulnya bisa muter sih Mbak Raisa, tapi mungkin waktunya lebih lama dan itu akan mempengaruhi terhadap cost ya, terhadap pembayaran atau lamanya perjalanan, itu akan mempengaruhi terhadap perekonomian negara-negara yang memang membutuhkan selat ini. Tapi melalui Selat Hormuz misalnya cukup 2 hari. Kalau melalui Bab al-Mandab atau muter ke arah Uni Emirat Arab kemudian ke Oman, itu membutuhkan waktu 10 hari. Dan ada lagi satu lagi adalah misalnya lewat terusan Suez begitu ya di Mesir. Itu juga sama. Jadi memang terusan Suez ini yang paling efektif dilewati oleh beberapa kapal tanker minyak dari Timur Tengah menuju beberapa kawasan begitu. Jadi memang harusnya Amerika tidak melakukan tindakan apapun yang memicu Iran kembali menutup. Kalau memang betul niatnya baik ya, ingin membantu perekonomian global, ingin membantu Cina misalnya, ingin membantu negara-negara yang menjadi sekutunya untuk melancarkan lalu lintas kapal tanker ini, harusnya tidak melakukan tindakan-tindakan yang membuat Iran marah kemudian menutup kembali selat ini. Tapi kan yang terjadi, realitanya adalah lagi-lagi Amerika Serikat melakukan tindakan provokatif gitu. Atas dasar apa dia menyerang kapal tankernya Iran di area Selat Hormuz begitu ya, kargonya Iran ya, tentu ini memicu kemarahan. Padahal baru kemarin kita sudah memastikan bahwa round 2 itu akan terjadi lagi perundingan dan representatif dari Amerika Serikat masih dipimpin oleh JD Vance gitu ya. Kemudian Iran juga sudah bersiap dan mereka juga sebetulnya ingin sekali berdamai karena memang kondisi Iran juga tersudut, bukan hanya Amerika Serikat, tersudutnya dalam hal ekonomi Mbak Raisa. Mereka juga tidak ingin memperpanjang konflik ini begitu. Nah, menurut Bu Tia sendiri, apakah ini memang bentuk provokasi yang disengaja untuk menekan Iran atau ada alasan tersendiri nih Amerika melakukan hal tersebut? Satu, menekan Iran, tapi alasan Amerika Serikat menekan Iran itu atas dasar apa? Karena kalau kita kaitkan dengan national interest atau kepentingan nasionalnya rakyat Amerika, berperang dengan Iran itu sama sekali tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap perekonomian Amerika Serikat, terhadap kepentingan rakyat Amerika Serikat begitu ya. Jadi saya melihat ini ada satu faktor eksternal yang mempressure Trump sehingga Trump membuat keputusan untuk terus melakukan tindakan provokatif terhadap Iran. Siapa itu? Saya melihat Israel. Israel tidak ingin Amerika Serikat dan Iran itu berdamai. Israel tidak ingin melihat bahwa Amerika Serikat dan Iran itu ada deal di antara mereka berdua. Bahkan Israel tidak ingin terjadi adanya round 2 dalam perundingan. Israel hanya ingin terus Amerika Serikat menyerang Iran, Iran terus terpojok begitu ya, terdiskreditkan dan ekonomi Iran terus melemah sehingga memang Iran di kawasan tidak lagi menjadi satu sandungan untuk Israel. Karena memang Israel ini kan punya ambisi yang cukup besar dalam merealisasikan the great Israel begitu ya. Jadi kalau misalnya Iran ada dan kuat, apalagi sampai deal pengayaan uraniumnya di approve, kemudian sanksi ekonominya dicabut, wah Iran akan besar ini Mbak. Perekonomian Iran akan bagus, akan melesat, dan ini buat Israel menjadi ancaman. Nah itu saja saya melihatnya, tidak ada faktor lain. Karena kalau dari segi kepentingan Amerika nggak ada untuk memerangi Iran itu. Jadi satu-satunya faktor adalah yang membuat Amerika terus melakukan tindakan provokatif supaya Iran marah, kemudian menutup kembali Selat Hormuz, itu karena memang pembisiknya adalah bukan dari internal Amerika, tapi dari luar, yaitu dari Israel begitu. Baik. Nah, lalu jika blokade di Selat Hormuz terus berlanjut, di sisi lain Iran juga benar-benar menutup kembali Selat Hormuz secara total, ini bagaimana implikasinya terhadap stabilitas energi global?
Ya, kalau misalnya tidak ada perubahan sikap dari Amerika Serikat, bisa jadi akan cukup panjang menutup Selat Hormuz. Meskipun ini memberikan efek terhadap perekonomian Iran juga, karena Iran tergantung juga dengan penjualan minyaknya ya ke beberapa negara yang memang sudah memiliki deal atau kerjasama dalam hal membeli dan menjual minyak begitu. Tentu ini juga bukan hanya memberikan efek terhadap perekonomian Asia misalnya, terhadap perekonomian Uni Eropa, tapi juga terhadap Iran sendiri. Tapi Iran akan fight itu, akan berani. Lebih baik misalnya kita mengencangkan ikat pinggang, tapi kita di sini memiliki prinsip tegas. Kalau Amerika Serikat menyalahi perundingan, dia akan menutup kembali Selat Hormuz. Dan efeknya itu adalah paling besar terhadap Asia. Suka tidak suka, kita misalnya Indonesia saja ya, mencoba memiliki pilihan lain, yaitu approach terhadap Rusia. Tapi kan memang kondisi harga minyak dengan ditutupnya Selat Hormuz ini kan tinggi, Mbak. Ya. Nah, itu harga minyak itu akan mengikuti. Kepada siapapun kita membeli, harga minyak itu akan tetap tinggi. Jadi tidak lantas kita misalnya memiliki sumber lain, yaitu Rusia, dalam gas dan juga minyak, lantas persoalan kita selesai. Dalam ekonomi kita tidak, harga naik minyak itu di seluruh dunia rata. Artinya kita membeli dari siapapun, harganya tinggi, dan itu akan memberikan efek terhadap APBN kita. Dan juga bukan hanya ke Indonesia, di seluruh Asia Tenggara. Kemarin kita melihat bagaimana Filipina sangat terdampak dengan Hormuz ini. Yang paling menyesakan begitu ya, mereka memiliki kebijakan-kebijakan yang kita perhatikan sendiri cukup memprihatinkan di kawasan Asia Tenggara. Dan ke Cina juga demikian. Maka saya pikir kalau ini terus berlangsung lama, karena ini efeknya yang paling besar terhadap Asia, termasuk ke Cina, saya pikir Presiden Xi tidak akan tinggal diam. Makanya kita nanti melihat bagaimana setelah pembicaraan dengan Trump, apakah Trump ini akan berubah atau tetap akan konsisten untuk mendengarkan bisikan Israel itu. Kalau misalnya dalam perundingan itu ada satu perubahan sikap dari Presiden Trump, agak melemah begitu ya, kemudian tidak melakukan tindakan provokatif sehingga Iran membuka kembali Selat Hormuz dan mereka kembali bersedia dalam perundingan, artinya pengaruh Xi cukup besar. Tapi kalau setelah perundingan dengan Cina, ternyata Trump tidak berubah begitu ya, tetap melakukan tindakan provokatif, tetap mempressure Iran, dan Iran juga tidak mengalah tentunya ya, karena berkaitan dengan teritori dan sovereignty. Berarti Presiden Xi, Cina tidak cukup banyak mempengaruhi Presiden Trump. Demikian, Mbak. Baik, Bu Tia dan juga pemirsa, drama buka tutup Selat Hormuz terjadi dalam hitungan jam. Presiden Amerika Serikat menantang Iran yang dinilai ingin melakukan pemerasan dengan kembali menutup Selat Hormuz. Drama buka tutup Selat Hormuz terjadi dalam hitungan jam. Baru beberapa jam dibuka, Iran kini kembali menutup Selat Hormuz. Dilansir dari media Yordania, Jubir Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Ibrahim Zulfagari menyebut Selat Hormuz telah kembali ke keadaan semula. Selat Hormuz akan tetap ditutup selama AS memblokade kapal-kapal yang berlayar di selat tersebut. Di sisi lain, Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman video pemblokadean Selat Hormuz. AS yang memblokade Selat Hormuz menargetkan kapal-kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran untuk diminta belok ke Teluk Oman. Presiden Amerika Serikat bahkan menantang Iran yang dinilai ingin melakukan pemerasan dengan kembali menutup Selat Hormuz. It's working out very well. They got a little cute as they have been doing for 47 years. Nobody ever took them on. We took them on. Wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran vital di dunia yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Ketegangan di perairan paling strategis dunia ini dapat memicu krisis energi dan kenaikan harga minyak global. Ya Bu Tia, ini kan Presiden Trump tadi mengatakan bahwa penutupan Selat Hormuz ini sebagai bentuk pemerasan. Apakah ini framing untuk mendapat dukungan global dan seberapa realistis ancaman dari Amerika untuk bertindak tegas jika Iran kembali menutup Selat Hormuz?
playing victim tepatnya Mbak Raisa. Jadi dia yang melakukan, dia yang seolah menjadi korban. Kita kan melihat bagaimana serangan pertama itu dilakukan oleh Israel, kemudian approve Amerika Serikat. Dan segala tindakannya atau decisionnya atau keputusan yang dilakukan Amerika Serikat itu semuanya, hampir semuanya tindakan provokatif. Dan saya pikir mostly itu adalah failed atau gagal begitu ya. Dari mulai misalnya tentang strategi bagaimana dia mendekati beberapa negara Uni Eropa untuk gabung dan join untuk menyerang Iran, tidak berhasil. Kemudian cari lagi tuh cara lain adalah dengan misalnya approach terhadap negara-negara Teluk, memprovokasi, tapi rupanya negara Teluk juga awalnya yang mau join jadi tidak, mereka memilih silent atau diam dan mengamati begitu ya, gagal lagi begitu ya. Kemudian ketiga berhasil memprovokasi dan akhirnya Iran mau berunding, tapi ternyata poin-poin dari Amerika Serikat itu cukup memberatkan Iran, terutama di hal uranium dan front yang ada di Lebanon. Itu juga mereka akhirnya dia juga akhirnya failed lagi. Kemudian melakukan tindakan provokasi, tiba-tiba dia memutuskan untuk memblokade Hormuz, padahal itu bukan teritori dia, tapi Iran tetap masih survive, masih bisa bertahan, bahkan masih bisa mengatur Hormuz. Itu juga failed juga, dan Amerika ikut serta untuk mengatur beberapa kapal komersial melewati Hormuz. Sepertinya juga itu tidak didengar oleh kapal-kapal yang memang sudah diberikan izin oleh Iran. Bahkan ada beberapa negara free seperti Spanyol itu kan free. Jadi di mana letak memerasnya? Kalaupun Iran meminta bayaran, saya pikir ini berkaitan dengan konflik ya, karena memang betul-betul di bawah sanksi, kondisinya diserang terus-menerus, kemudian pemimpinnya semuanya dibunuh begitu. Jadi akhirnya keluar begitu ya satu keputusan dari Iran untuk memungut, dan saya pikir itu bukan pemerasan dalam kondisi konflik seperti ini. Jadi ini adalah merupakan bisa bentuk framing, bisa juga adalah playing victim supaya menarik perhatian dunia untuk bisa pro terhadap Amerika, dan Amerika itu seakan polisi dunia begitu ya, seakan melindungi semua pihak, padahal tidak ada yang merasa terlindungi, tidak ada yang dilindungi oleh Amerika Serikat. Satu, Uni Eropa itu kan bisa call langsung dengan pihak Iran dan kapal-kapal mereka bisa aman melintasi Selat Hormuz begitu. Makanya kan Uni Eropa yang biasanya menjadi aliansi Amerika Serikat diam semua. Karena apa? Karena mereka sudah diberikan izin begitu, dan beberapa negara yang memang sangat strict untuk menolak dengan join dengan Amerika Serikat itu diberikan free, kebebasan, dan bahkan tidak dipungut biaya sedikit pun begitu ya. Jadi ini jelas sekali begitu, tidak ada unsur pemerasan, hanya Iran menggarisbawahi dengan keras kecuali Amerika Serikat dan Israel serta negara-negara yang bersekutu dengannya. Artinya kalau misalnya ada negara lain meminta izin baik-baik bernegosiasi untuk bisa melewati selat ini, Iran mengizinkan begitu. Jadi di mana letak pemerasannya? Justru dengan terlibatnya Amerika Serikat untuk mengatur serta dalam Hormuz, kondisi perekonomian global semakin memburuk. Karena kan akan semakin banyak kapal yang tertahan. Kalau dulu kan hanya Iran sebagai manajernya kan yang mengatur begitu. Dan itu pun saya pikir untuk kapal-kapal Uni Eropa aman, Cina menjadi prioritas. Bahkan tidak terganggu sama sekali dengan penutupan Selat Hormuz ini Cina. Jadi saya tidak yakin kalau nanti bertemu dengan Trump pun Cina akan mudah terayu. Itu sepertinya itu bukan karakternya dari Presiden Xi begitu ya. Jadi saya tidak yakin tiba-tiba Cina akan berpihak terhadap Amerika Serikat. Makanya nanti lihat setelah pertemuan. Jadi di mana titik pemerasannya begitu. Sekarang nambah-nambah persoalan ketika Amerika Serikat memutuskan untuk ikut serta dalam mengatur Hormuz. Nambah-nambahnya apa? Ya itu tadi, kapal semakin banyak yang tertahan, kondisi semakin konflik, tensi semakin tinggi, kemudian Iran juga menjadi menutup kembali. Kemarin kan sempat dibuka, karena memang ada ceasefire antara Israel dengan Lebanon. Dan Iran appreciate, menghargai itu dengan membuka Hormuz. Tapi lagi-lagi Amerika Serikat memblokade ikut memblokade perairan Iran, memblokade pelabuhan Iran marah, nutup lagi. Jadi terus seperti itu, buka tutup. Dan ini tidak akan selesai selama Amerika Serikat terus melakukan tindakan provokasi, Mbak Raisa. Baik, terakhir Bu Tia, ini jadi seberapa realistis peluang negosiasi putaran kedua, terlebih lagi jika Iran menolak nih untuk melanjutkan untuk perundingan, dan bagaimana posisi negara-negara lain dalam situasi ini?
Amerika bisa tidak diam gitu, tidak melakukan tindakan provokasi, tidak menyerang tanker minyak Iran. Kalau Amerika misalnya dalam beberapa hari diam, tidak melakukan tindakan yang menurut Iran itu adalah merugikan pihak Iran, tentu round 2 itu akan terjadi. Tapi kalau misalnya Amerika Serikat tiba-tiba menyerang lagi nih kargonya Iran atau menutup lagi pelabuhan, melakukan intervensi lagi, Iran pasti akan bertahan. Karena posisinya Iran itu adalah bangsa yang punya harga diri tinggi. Dan dia akan mati-matian, habis-habisan untuk mempertahankan apa yang menjadi prinsipnya, terutama dalam mempertahankan tanah air mereka, sovereignty mereka, begitu. Jadi harus hati-hati sih Amerika Serikat, karena yang dihadapi itu bukanlah bangsa yang biasa mereka hadapi, yang memang cepat menyerah misalnya ya, atau tidak kuat dengan pressure. Nah, Iran agak berbeda. Jadi artinya memang untuk sementara waktu kalau Amerika Serikat itu bisa diam, itu round 2 bisa terjadi. Tapi kalau Amerika Serikat besok-besok nih nyerang lagi, saya pesimis bahwa perundingan di round 2 akan terjadi, Mbak Raisa. Iya, berarti tergantung dari Amerikanya nih bisa diam atau enggak ya. Ya, kita berharap perundingan putaran 2 bisa terjadi dan perdamaian pun bisa tercipta ya. Terima kasih Bu Tia Mariatul Kiptia, pengamat hubungan internasional, telah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Pemirsa, Ketua Parlemen Iran sekaligus Ketua Juru Runding Iran Muhammad Bagher Ghalibaf mengungkapkan kronologi di balik perundingan alot dengan Amerika Serikat. Hingga alasan Iran kembali menutup Selat Hormuz karena menganggap Amerika Serikat keras kepala. تنگه در کنترل جمهوری اسلامی است. خاطرتون هست که مینروب میخواد بفرسته مینروبی کنه. خب ما اینا رو محکم ایستادیم، برخورد کردیم، اینا رو لغو آتش بس میدونستیم و گفتن اگه اقدام بکنید میزنیم. تا مرحله درگیری هم رفتیم، اونا عقب نشینی کردن. اونجا که بودم برادر اون عبداللهی با من تماس داشت، میگفت مینروب اینا اومده در جای قرار گرفته که اگر اینجا نایسته حتما موشک ما بهش اصابت میکنه. من اونجا به هیئت آمریکایی گفتم تو این مرزیم، اگر از این جلوتر بیاد قطعا میزنیم. 15 دقیقه فقط از ما وقت خواستن. گفتم آقا 15 دقیقه وقت بدیم، ما دستور میدیم که برگردن و دستور دادم برگشت. بعد برگشتش ما عبداللهی با اون تماس داشت که آره 15 دقیقه است الان برگشت. یعنی نگاه کنید، لذا اگر امروز در تنگه هم ترددی داره انجام میشه و پیش میره، ما کنترل تنگه دست ماست. الان اینا 2 روز 3 روزه آمدن محاصره کردن. محاصره یعنی چی؟ یعنی همه بیان برن، ایران نره. عجب تصمیم ناشیانه و نادانی. خب اگر اینجا تنگه هست، ما هستیم و همه اونهایی که از اینجا میخوان برن، همه برن، ما نریم، مگه این امکان پذیره؟ این هم اشتباه رو اشتباه. طبیعتاً من گفتم که اگر محاصره رو رها نکنند، حتما تردد در تنگه محدود خواهد شد، محدودیت روش خواهد. 2 kapal India ditembaki Angkatan Laut Iran saat hendak melintasi Selat Hormuz. India meradang protes keras terhadap Iran. Modern anchor Sanmar Herald, Sepa Navy, you give me clearance to go. Sepa Navy, this is Modern anchor Sanmar Herald, you gave me clearance to go. My name second on your list, you gave me clearance to go. You are fighting now, let me turn back. Kapal tanker milik India Sanmar Herald panik setelah mereka ditembaki pasukan elit Angkatan Laut Iran Sepah Navy. Rekaman suara ABK menyatakan mereka sudah mendapatkan izin melintasi Selat Hormuz dan berada dalam daftar yang diizinkan. Kapal pun akhirnya putar balik. Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Iranian Sepah Navy. Afternoon. On the strait is locked and pass from that is forbidden. And there is no any permission for you to use from the strait. You are ordered to go back to your departure immediately. You are ordered to go back to your departure immediately. You get my message? Okay, copied your message. I will turn back and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir?
yes, sir, there is no any permission for you. You are ordered to go back, report it, and wait to get permission. Okay, wait for the permission. Thank you. Tidak hanya kapal Sanmar Herald, kapal India Bhagya Laxmi juga dilarang melintas oleh pasukan elit Angkatan Laut Iran, Sepah Navy. Tidak ada satupun kapal yang diizinkan melintas dan kapal diminta putar balik menunggu izin resmi. Dua kapalnya ditembaki Angkatan Laut Iran. India protes keras. India mengecam penembakan dua kapal mereka. Menanggapi protes keras India, Duta Besar Iran untuk India Dr. Muhammad Fatali mendatangi kantor Kementerian Hubungan Luar Negeri India Sabtu malam. Salah satu kapal mengalami kerusakan merupakan kapal super tanker yang membawa hampir 2 juta barel minyak dari Irak. Ribuan warga Pakistan di Gilgit-Baltistan memperingati 40 hari sejak wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Sore.